Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Agreza dengan NIM 2012327. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya yang mata kuliah fikih muamalah. Dan di sini saya akan membahas tentang transaksi, yaitu yang mungkin saya akan membahas topik kripto. Dan langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari kripto? Kripto adalah mata uang digital yang dipakai teknologi. Kripto juga buat ngamanin transaksi, mengontrol ciptaan unit-unit baru, dan memastikan transfer asetnya yang aman, nggak kayak mata uang biasa, kayak rupiah atau dolar yang diatur pemerintah atau bank sakral. Kripto berjalan di jaringan teknologi blockchain semacam buku besar digital dan transparan. Contoh dari kripto juga yang paling terkenal adalah Bitcoin. Tapi ada juga yang lain kayak Ethereum, Binance Coin atau Dogecoin. Dan kita juga menggunakan kripto ini juga bisa buat kita investasi juga, transaksi, atau bahkan buat teknologi masa depan kayak smart contract di blockchain. Jadi itu dari pengertian kripto pada umumnya gitu. Nah, mengapa topik ini saya ambil dan penting untuk dibahas? Karena kripto juga punya potensi besar dalam mengubah sistem ekonomi digital, teknologi, dan cara bertransaksinya. Apalagi di era digital sekarang. Tapi dari sudut pandangan fikih muamalah, hukumnya adalah pembahasannya lebih kompleks karena berkaitan dengan hukum halal atau haram atau goro dan dalam menggunakan kripto. Ini juga dalam pandangan-pandangan ulama, saya sudah mencari hukum kripto ini juga ada yang bilang halal, haram, dan goro. Dikarenakan berbeda-beda sudut pandangnya. Bisa jadi ini adalah pertengahan kripto nih, nggak tahu hukumnya jelas atau tidak. Dan makanya saya mengambil topik ini. Nah, di dalam video ini Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan tentang kripto, yang dimana dia bilang kripto itu adalah hukumnya goro, dan dimana harus ada transaksi yang ada bendanya. Tapi dengan kripto ini dia tidak ada bendanya. Bagaimana Islam memberikan perlindungan terhadap transaksi dan interaksi harta ini dalam konteks muamalah, ya, interaksi kehidupan manusia satu dengan yang lainnya. Maka ada nanti pandangan-pandangan dasar, konsep-konsep dasar yang dengan ini, dasar-dasar ini semua orang sepakat, secara logika diterima juga, ya kan? Dan secara praktikalnya akan bermanfaat dan dibutuhkan oleh siapapun, apalagi insan beriman yang memang sejatinya harus menaati ini semua. Satu, jika yang digunakan dalam berinteraksi itu terkait dengan harta itu ada unsur transaksi di dalamnya yang saling menukar. Ya, baik misalnya pertukaran antara benda satu dengan benda yang lainnya, atau pertukaran antara jasa, ya, yang dinilai dengan nominal tertentu. Nah, maka ini ada ketentuan-ketentuan pokok. Jika barang dengan barang, ya, ataupun misalnya jasa dengan satu barang atau nilai tertentu, maka mesti jelas nanti, ya, jelas bendanya. Kalau benda jelas bendanya, kalau jasa jelas jasanya, yang memang melahirkan sesuatu yang memiliki nilai yang bisa dipertukarkan, ya, yang wujudnya terlihat, wujud keberadaannya. Maka jika bentuknya barang dengan barang, tadi misalnya kita ingin tukarkan satu barang dengan uang, ini kan dua-duanya materi nih, ya. Yang satu punya nilai tukar, ya, yang satu punya nilai yang ditukarkan dari wujud yang ada. Maka syarat pertama dalam fikih Islam itu barangnya mesti nyata terlihat. Barangnya ya? Barangnya mesti terlihat. Barang itu sil'ah namanya dalam istilah fikihnya, bahasa Arabnya sil'ah. Nah, sil'ahnya itu lazim antakuna mawjudah, mesti terlihat, nampak wujudnya ada. Sehingga dengan itu kepemilikan itu terhadap barang dimaksud itu bisa dipastikan sempurna, seutuhnya dimiliki. Apa yang menandakan bahwa itu milik kita, ya kan? Artinya wujudnya kan ada, ya, wujud ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dihadirkan. Jangan sampai seperti fata morgana yang nampak kelihatan tapi wujudnya nggak bisa dirasakan, ya kan? Nah, jadi transaksi seperti ini tidak memberikan kepastian. Hal yang tidak memberikan kepastian masuk kategori qimar namanya. Ya, kayak judi kan itu nggak memberikan kepastian itu, ya, gambling sifatnya, untung rugi.
Nah, itu dia guys pembahasannya dalam kripto. Nah, apa solusi kriptonya ya? Solusinya itu ya kita jangan bermain kripto karena kita tidak tahu barang itu halal apa tidak. Dan kalau misalnya kita berani bermain kripto, itu juga mempunyai risiko yang sangat besar, bisa ditangkap oleh pihak berwajib. Jadi solusinya kita tidak harus bermain kripto dengan sembarangan, dan juga kita harus kerja dengan yang baik-baik aja, jangan bisnis dengan kripto. Jadi gitu. Nah, jadi gimana menurut kalian? Nah, ini adalah kesimpulannya. Kripto adalah sebagai sistem pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan teknologi ini kemungkinan transaksi juga dilakukan tanpa perantaraan seperti bank atau lembaga keuangan. Nah, kripto juga menaruhkan peluang baru dalam dunia keuangan global karena aksesibilitasnya yang sangat luas dan fleksibel. Nah, kripto juga memiliki tantangan besar seperti volatilitas, harga yang tinggi, risiko, dan keamanan. Nah, menurut kalian kripto itu halal atau haram atau goro? Sedangkan banyak pendapat ulama yang mengatakan tiga tersebut, itu adalah halal, haram, dan goro. Dan menurut kalian gimana? Apakah kripto itu bagus apa tidak? Jadi itu kesimpulan dari video ini. Mungkin itu saja dari video saya yang bisa membantu untuk mengenal tentang kripto. Jadi mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ketemu di lain hari. Amin. Jangan lupa like, komen, sama subscribe ya guys ya. Kita kasih jedak-jeduk dulu untuk penutupan UAS kita ini. Ya.